Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Fatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu teman-teman alasan terbesar saya kenapa sekunder itu saya batasi. Ya, jadi ini contohnya, ini adalah batang sekunder ya. Dan saya sudah batasi di sini ya. Atau saya potong ya. Ya, jadi kenapa sekunder ini saya batasi? Ini adalah beberapa alasan versi saya ya. Kalau versi teman-teman yang lain mungkin berbeda. Namun di video kali ini adalah beberapa alasan kenapa saya melakukan pembatasan terhadap cabang sekunder. Ya, baik buat teman-teman di rumah, buat yang pengen tahu alasan saya kenapa sekunder ini selalu saya batasi, baik di sistem trellis, sistem para-para maupun tabulam pot, ikuti terus videonya, jangan di skip ya. Ya, baik teman-teman ya, ini saya mulai saja untuk penjelasannya. Jadi ini sebagai contoh, yang di depan saya ini adalah pohon Halloween ya, dimana ini usia tanamnya baru 2 bulan. Jadi berikut adalah percabangannya ya, dimana ini yang naik ke sini kita sebut dengan cabang primer ya, atau cabang utama. Kemudian setelah cabang belok, ini istilahnya sudah menjadi sekunder. Ya, pembahasan kali ini adalah tentang kenapa sekunder harus dibatasi ya. Ya, jadi untuk alasan yang pertama seperti ini teman-teman. Pada saat sekunder ini kita batasi teman-teman ya. Ini contohnya ini. Ya, jadi untuk pembatasannya untuk saya biasanya untuk panjang sekunder itu 1,5 sampai 2,5 meter itu sudah paling maksimal. Ya, jadi ini malah hanya saya batasi 1,3 ya, karena memang keterbatasan tempat. Dan yang terjadi setelah cabang sekunder ini dibatasi, bisa teman-teman lihat di sini, untuk tunas airnya ini tumbuh dengan cepat, dimana tunas air ini adalah tunas air yang saya jadikan menjadi cabang tersier atau sebagai cabang pembuahan ya. Bisa dilihat teman-teman, setelah dibatasi tersiernya ini tumbuh dengan cepat. Jadi yang pertama, dengan perlakuan kita membatasi sekunder ya, ini untuk cabang tersier yang dibentuk dari tunas air ini pertumbuhannya lebih cepat ya, atau bisa dikatakan cepat. Bisa dilihat teman-teman ya, ini akan sangat berbeda jika kita biarkan sekundernya panjang terus-menerus tanpa dibatasi. Ini biasanya tunas airnya juga pertumbuhannya tidak sebagus ini ya. Jadi untuk berapa panjang dibatasi untuk cabang sekunder ini, seperti yang saya bilang tadi, kalau saya itu antara 1,5 sampai 2,5 meter atau 1 meter pun boleh, karena banyak juga yang saya tanam dibatasi hanya 1 meter ya. Tujuannya satu, itu saja, ini untuk mempercepat pertumbuhan dari tunas air ya, dimana tunas airnya ini bisa kita jadikan sebagai tersier ya. Ya, kalaupun tidak dibentuk tunas air sebagai tersier, ini bisa juga nanti kita pecahan but ini ya, pecahan but ini juga bisa nanti kita jadikan untuk cabang pembuahan atau cabang tersier ya. Jadi untuk alasan yang pertama itu tadi ya, dimana cabang tersier ini atau tunas airnya ini akan cepat panjangnya. Kemudian untuk alasan yang kedua, ini cabang anggurnya membesar teman-teman. Bisa dilihat ini sekunder ya, ini membesar, ini membesar sampai sini, membesar ya. Primernya juga ikut membesar ya. Jadi untuk alasan yang kedua, ini percabangannya ternyata membesar. Karena apa? Nutrisinya kita stop, jadi nutrisinya lari ke cabang primer dan sekunder ya. Ya, jadi untuk alasan yang kedua itu ya, untuk percabangannya ini membesar. Ya, jadi untuk cara membesarkan batang anggur ini salah satunya dengan cara melakukan pembatasan terhadap batang sekunder, atau kita biasa sebut dengan axle break. Jadi memang
Excel break yang pertama itu memang dilakukan dengan cara pembatasan sekunder. Bisa dilihat percabangannya membesar ya. Udah mau sejari telunjuk ya. Padahal ini usianya baru 2 bulan. Bisa dilihat 9 Januari 2022. Di 2 bulan lewat ya. Ya, jadi untuk alasan yang kedua tentu saja percabangannya semakin membesar. Kemudian untuk alasan yang ketiga tentu saja pembuahannya akan lebih cepat. Kenapa begitu? Karena saat kita batasi sekundernya di sana, tersiernya ini atau tunas airnya akan cepat naik dan juga cepat membesar. Tentu saja ini merupakan syarat untuk sebagai pembuahan juga ya teman-teman ya. Karena tersier yang besar dan sudah berwarna coklat ya, minimal 1 sedotan, ini adalah syarat untuk membuahkan pohon anggur import kita ya. Ya, jadi saja untuk alasan yang ketiga ini mempercepat masa generatifnya. Ya, jadi untuk mensamaratakan atau membuat tersier yang kita bentuk dengan tunas air ini agar penumbuhannya rata, ini sudah saya bahas di video sebelumnya, ini dengan cara berbagi nutrisi. Jadi tersier yang paling tinggi ini nanti setelah dia ini 20 sampai 25 daun seperti ini, kita hitung ini ya. Daunnya ini kita hitung. Setelah dia 20 sampai 25 daun, ini kita batasi untuk tersiernya. Nanti otomatis cabang tersier yang lain atau tunas air yang lain ini akan segera menyusul ya. Seperti ini. Jadi memang caranya seperti itu ya. Untuk alasan yang ketiga, tentu saja mempercepat proses generatif atau mempercepat pembuahannya. Jadi dengan kita melakukan Excel break pada cabang sekunder, itu keuntungannya itu tadi ya. Yang pertama, tentu saja tunas airnya akan cepat keluar, kemudian percabangannya juga akan membesar. Yang ketiga adalah mempercepat proses generatifnya. Ya, berikut saya kasih contoh untuk anggur Taldun yang baru saya batasi beberapa hari yang lalu ya. Ini awalnya ya, ini Taldun. Ini juga umurnya 2 bulan sama seperti Halloween tadi ya. Ini sudah saya batasi. Ini hanya 1,4 meter. Dan bisa teman-teman lihat ya, setelah sekundernya saya batasi, ya kelihatan ya. Ini tunas airnya yang saya jadikan tersier. Ini pertumbuhannya sangat cepat, atau bisa dibilang cepat. Dan semuanya hampir meninggi ya. Karena sebelum dilakukan pembatasan, ini untuk tunas-tunas air ini masih malu-malu ya untuk pertumbuhannya. Berbeda dengan sekarang ya. Di pertamanya seperti ini. Dan sekarang untuk pertumbuhannya bisa dibilang cepat ya. Ya, jadi ini adalah salah satu contohnya. Juga yang di sebelahnya juga sama ya. Ini ada Dickson juga. Ini juga saya batasi baru beberapa hari yang lalu. Bisa dilihat sekarang untuk tunas airnya naiknya cepat ya. Atau tersiernya. Ya, kemudian nanti untuk bagaimana agar tersier ini pertumbuhannya merata itu seperti yang saya bilang tadi ya. Setelah ini 20 sampai 25 daun, ini kita potes pucuknya, nanti otomatis pertumbuhannya akan serentak ya. Ini yang kita sebut dengan bagi-bagi nutrisi ya, kalau versi saya. Ya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu videonya untuk video kali ini ya. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa teman-teman ambil dari menonton video saya kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya. Mari belajar sama-sama. Ya baik, buat para senior di sini saya bukan bermaksud menggurui. Saya hanya berbagi pengalaman saja selama ini menanam anggur import. Ya, buat para pemula tetap semangat ya. Karena sejatinya menanam anggur itu hal yang mudah dan mengasihkan teman-teman ya. Ya, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe,
agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya tentang pengalaman saya selama ini berbudidaya anggur import ya. Jadi subscribe itu gratis, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.